Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak kembali lagi untuk memperkenalkan kalian yaitu gaya hidup berkelanjutan pertemuan 2 ialah apa itu dengan sampah. Sebelum masuk ke pelajaran ini yang Bapak kenalkan apa itu sampah, Bapak ingin meminta kepada kalian dulu, terutama di dalam kelas ini, untuk membaca doa. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dulu. Ahmad Alfi, Aisyah Permatasari, Aulia, Bahrin Nur. Oke. Alhamdulillah. Terlebih dahulu Bapak ingin ngecek kalian, kelengkapan kalian untuk mengikuti pelajaran hari ini. Kalian Bapak minta untuk berdiri dulu. Sebelum Bapak mulai, Bapak ingin beri kalian dulu speaking, yaitu yang namanya tepuk-tepuk konsentrasi. Nah, tepuk 1. Semangat dong. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk. Nah, ada yang lebihan. Nah, masih belum ada konsentrasi. Tepuk 3. Tepuk 4. Nah, ada masih. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke. Apa itu sampah? Nah, sampah. Tahu dong sampah? Pasti sudah tahu. Sampah macam-macam sampah. Sampah itu kalau yang kita kenal ada sampah plastik, ada sampah yang namanya makanan. Itu ada nama-namanya. Nah, terus pengertian sampah. Pengertian sampah menurut World Health Organization, yaitu WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan lagi, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik dan bersifat dapat terurai atau tidak terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Apa dampaknya kalau sampah itu orang yang membuang tidak bertanggung jawab? 1, banjir. 2, lingkungannya tercemar, yaitu berbau busuk lah, apalah. Ayo. 3, ada lagi? Hah? Ayo. Hah? Nah, nyatanya merusak lingkungan. Nah, membuang sampah sembarangan. Sama, apalagi di lingkungan sekolah. Misalnya, ada sampah di luar berserakan. Itu orang yang tidak bertanggung jawab membuangnya. Nah, apa yang termasuk dalam hati nurani kalian? Apakah membiarkannya atau menambahinya atau apalagi menjajakinya? Apa sikap kalian setelah melihat sampah di jalan yang kalian jalani? Membuangnya ke tempat? Ayo. Apa? Membakar. Terus. Ada lagi? Pendapat kalian?
Tidak ada. Oke. Nah, itu dampaknya bermacam-macam dampaknya lah. Terus, kelanjutannya dapat disimpulkan definisi sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia berupa material tertentu yang tidak lagi bisa dimanfaatkan sehingga harus dibuang dan dimusnahkan. Cara pemusnahannya, kalau dibuang, jangan sembarang buang. Cara pemusnahannya, jangan sembarang memusnahkan. Lihat dulu sampahnya seperti apa, teliti dulu. Kalau misalnya ikan melihat sampah dapat sampah yang plastik misalnya, oke lah dibakar. Tetapi membakar sampah itu jangan sembarangan. Pas ikan terdapat misalnya sampah kulit parfum atau gas-gas beracun, ikan bakar, buah, meledak. Hati-hati, meledak. Nah, meledak. Nah, makanya lihat-lihat dulu, pilih-pilih dengan bentuk-bentuk sampahnya. Sampah merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai lagi. Oke. Dan dibuang oleh pemiliknya, tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar. Nah, sampah yang tidak bisa dipakai lagi menurut orang yang dibuang tadi bisa dipakai lagi, tetapi dalam tangan orang yang benar. Apa ya contohnya? Contohnya apa? Lihat gambar yang Bapak sajikan. Ini apa nih? Mau mengut padang gunungan sampah. Kalau kita sampah nang sedikit aja, betul hidung tuh sudah lewat, menyengat baunya, apalagi ada di situ. Ayo, apalagi yang sampah seperti ini di gunungan sampah. Oh, ternyata di gambar ini Bapak lihat, kalian lihat, itu sampah yang ingin mereka ingin mereka pergunakan lagi kalau bisa digunakan. Seperti contoh sampah yang termasuk di mana tadi nak? Sampah plastik. Organikah? Anorganikah? Kenapa jadi termasuk di anorganik nak? Tidak bisa terurai. Ya, kita beri apresiasi kepada anak-anak. Oke, sip. Terus, klasifikasi jenis sampah berdasarkan sifatnya ada sampah organik yang Bapak bilang tadi, dan yang kedua di bawahnya sampah anorganik, sampah bahan berbahaya. Ini sampah terbagi kepada tiga nyatakan. Ada sampah organik dan sampah anorganik dan sampah berbahaya, yaitu B3, yaitu beracun. Ingat, sampah yang beracun. Nih di sekitaran kita di perumahan, banyak. Nah, di sini Bapak mengenalkan yang namanya sampah-sampah tadi yang bisa kita gunakan kembali. Lah, kalian perlu tahu. Bapak ingin mengenalkan. Bapak ingin yang namanya mendisiplinkan sekolah kita. Jangan sampai sekolah kita banyak yang namanya buang sampah sembarangan. Harus yang namanya sadar diri. Oke. Jenis sampah berdasarkan sifatnya. Nah, sampah organik, sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik hewan, tanaman, maupun manusia, yang dapat terurai secara alamiah di alam, yaitu biodegradable. Artinya dapat terurai. Yang kedua, sampah anorganik tidak dapat terurai secara alami, undergroundable, karena materialnya tidak berasal dari alam, melainkan hasil olahan dari bahan sintetik tertentu. Apa yang olahan orang? Plastik. Sama seperti yang
botol minum, mineral. Itu sampah anorganik. Itu bisa digunakan kembali. Nah, ntar Bapak bahas. Sampah bahan berbahaya yaitu B3 beracun. Jenis sampah yang memiliki sifat khusus dan perlu ditangani secara khusus pula, tidak sembarangan. Kalau sudah tahu sampah itu beracun, penanganannya itu harus khusus. Kita mempunyai sarung tangan kah untuk mengambilnya lah, menggunakannya harus hati-hati lah, tidak sembarangan. Jenis sampah berdasarkan wujudnya. Ini sampah padat. Sampah padat memiliki wujud yang jelas dan dapat berasal dari sampah organik maupun anorganik. Contohnya sampah dapur seperti sisa makanan. 1. Sayur. 2. Sampah plastik, kayu dan lain-lainnya, dan bentuk yang lunak hingga keras termasuk ke dalam sampah wujud padat. Kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan, yaitu kita mempunyai proyek. Nah, yaitu pembikinan paving block. Paving block itu ialah bahan bakunya ialah dari sampah tadi dikumpulkan. Tolong yang sudah Bapak bagi kelompoknya, antar kalian kerjakan masing-masing lah, 4 atau 5 kelompok yang Bapak bagi, ntar kalian bikin paving block. Tahu paving block? Paving block tahu? Tahu? Nah, ntar Bapak ajarkan. Kalian cari bahannya dulu, ntar di luar kelas, kita praktek di luar kelas, tidak di dalam kelas. Karena ini menggunakan cairan atau bahan bakar. Nah, kita bakar plastik-plastik yang tidak berguna tadi, kita jadikan ke paving block. Nah, alatnya sudah Bapak sediakan. Ntar kita praktek di luar kelas. Nah, kalian mau minta untuk dikelompokkan yang terdiri dari 4 orang dan kerjakan di buku tulis dulu dengan membuat tabel. Lihat kena. Kalian bisa mengelompokkan berbagai macam jenis sampah. Mau sampah apakah yang kalian bikin? Yang penting kita bikin. Bapak anjurkan membuat paving block dari plastik yang tidak terpakai, kita kumpulkan dan kita size, kita bersihkan. Naklah? Mengerti? Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Bapak ucapkan terima kasih atas kalian yang telah mengikuti pembelajaran hari ini, yaitu di V5 yaitu PPRA. Lah, sampai di sini Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.